Baru mulai olah daging sapi hasil dari lebaran haji kemarin. Dan yang aku masak pertama kali adalah asem-asem daging sapi ala emakku kesukaan suami. Karena aku pribadi tuh paling gak suka daging sapi yang alot ya, walaupun Mas Bojo gak mempermasalahkan sih. Tapi karena aku tuh gak suka, jadi aku memutuskan untuk memerestonya terlebih dahulu pemirsa raya. Aku ambil dulu nih sebagian daging sapinya dari freezer. Tapi ini tuh baru sebagian aja sih pemirsa raya, karena alhamdulillah di lebaran haji kemarin tuh kami dapat daging sapi lumayan banyak. Nah sebagian kecil ini tuh aku presto dulu. Yang rencananya menu pertama itu adalah asam-asam daging sapi dan akan menyusul 2 menu selanjutnya. Di pagi harinya seperti biasa, pagi-pagi meruput pulangnya dari Mang Sayur, aku nyongkel-nyongkel tanah dulu karena mau ngambil lengkuas muda dari kebun. Soalnya kalau menurutku pribadi asem-asem nggak pakai lengkuas muda itu nggak matoh, kurang cocok. Susah-susah gampang sebenarnya dungkir lengkuas kayak gini, tapi kalau dapat itu alhamdulillah bisa dapat semaunya kita, bisa besar bisa kecil, bisa yang muda bisa yang tua. Mungkin ini juga yang jadi alasan orang-orang tuh males ngambilin lengkuas, mending beli aja. Tapi kalau aku semisal butuh lengkuas muda ya udah ngedungkir aja di kebun. Bumbunya tuh simple banget ya, bawang merah sama bawang putih diiris-iris, kemudian lengkuasnya digeprak. Terus kondimen yang penting dan gak boleh ditinggalkan ini adalah daun kedondong. Kemarin itu ya saat aku bikin menu ini pertama kali, banyak sekali tuh yang berargumen, daun kedondong bisa dimakan. Bisa banget, dan itu rasanya seger pol kuahnya kalau ada daun kedondong. 40 menit sudah berlalu, prestonya sudah selesai, dagingnya sudah lumayan empuk, dan coba lihat dapatnya itu lumayan banyak, sebaskom gede gitu kan. Makanya aku berencana untuk masak ini menjadi 3 menu dalam beberapa hari ke depan. Nah sembari menunggu dagingnya itu lumayan hangat untuk aku potongi, selanjutnya di sini aku mau goreng tempe selimut pemirsa raya. Karena seperti biasa kalau aku masak asam-asam daging aku nggak akan mau makan itu, pasti aku bikin menu yang lain. Di sini sengaja aku banyakin koyornya atau lemak sapi karena emang Mas Bojo itu sesuka itu dikasih lemak sapi ketika emak aku bikin asam-asam daging. Astaga, judulnya aja asam-asam daging tapi dia suka makan koyornya. Ya udahlah ya, terserah selera-seleranya suami. Berhubung air kuahnya tadi udah mendidih, jadi irisan bawang merah sama bawang putihnya sudah aku masukkan, berikut geprakan lengkuasnya. Selanjutnya aku motong-motongin daging sapinya. Empuk banget ya kelihatannya, makanya itu aku presto dulu, soalnya kalau direbus doang nggak bakalan empuk. Selang beberapa menit masukkan irisan daun kedondongnya dan dibiarkan sampai kuning menua. Habis itu baru masukkan irisan dagingnya pemirsa raya, diublek-ublek semuanya sampai tercampur merata dan kita biarkan dulu sampai benar-benar mendidih. Sambil masak menunya Mas Bojo, sambil masak menuku. Dan di sini aku juga mau menyimpan sisaan dari daging yang sudah aku presto ke dalam beberapa wadah kedap udara untuk selanjutnya akan disimpan di freezer buat masak menu-menu berikutnya. Aku tuh bahagia banget kalau suruh masakin menu kesukaan Mas Bojo, apalagi kalau dimakan dengan lahap gitu kan. Semisalkan aku nggak selera kayak menu ini ya gampang, aku tinggal masak menu yang lain buat diriku sendiri. Sambal teri aja aku udah mantep. Setelah kuah mendidih sudah kompal-kompal, masukkan irisan cabai dan perbumbuan duniawi ya. Ada garam, ada kaldu, ada penyedap sama sedikit